Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anggun Putri Cahya Pramesti, nomor NRP 150120200 dari kelas KWN KPD 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang upaya mewujudkan konsep bela negara dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 yang berhubungan dengan 3 teori, yaitu wawasan keindonesiaan, identitas nasional, dan ideologi negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan bangsa Indonesia terhadap tanah airnya. Hal ini terjadi sejak seseorang tersebut lahir, bertumbuh dewasa, hingga mencari kehidupan yang sesungguhnya. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik maupun agresi. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memajukan negara. Kasus yang sekarang menjadi pusat perhatian Indonesia adalah adanya pandemi COVID-19 ini. Dalam upaya bela negara, kita sebagai bangsa Indonesia wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah physical distancing. Kasus COVID-19 ini akan saya bahas lebih lanjut berdasarkan dari 3 topik diskusi. Pertama, wawasan keindonesiaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara harus memperhatikan 4 aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Setiap pengambilan kebijakan harus memperhatikan 4 aspek tersebut. Sebagai contoh terkini adalah serangan wabah corona yang ada di Indonesia. Kita selama ini selalu memandang bahwa ancaman terhadap pertahanan hanya berupa fisik maupun agresi. Padahal jenis ancaman terhadap negara cukup banyak, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, pangan, dan sebagainya. Penyebaran virus corona sendiri tergolong sebagai bentuk ancaman di bidang kesehatan, karena telah menyebabkan penularan yang luas dan menyebabkan kematian yang cukup besar. Efeknya hingga berimbas pada kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan politik. Sayangnya, di awal wabah corona yang terjadi di Wuhan, pemerintah kurang mengantisipasi hal tersebut dan menganggapnya sebagai suatu penyakit yang biasa. Dari aspek ekonomi, jelas sudah bahwa pandemi corona yang diiringi dengan kebijakan PSBB berkepanjangan telah menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Jika suatu identitas nasional sudah dibangun dan menjadi kebanggaan bersama di Indonesia, maka bangsa Indonesia pasti mampu dalam melewati berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 ini. Seperti negara Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Jerman, mereka memiliki identitas nasional yang cukup kuat, sehingga mampu mengatasi ancaman krisis secara lebih efektif. Ada beberapa cara kita dalam melawan penyebaran virus corona ini. Salah satunya adalah menerapkan berbagai nilai-nilai Pancasila. Kita bisa melihat banyak gerakan gotong royong di semua lapisan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa jiwa dan roh Pancasila telah diaplikasikan dalam cara berpikir dan bertindak di lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini, pemerintah perlu menerapkan teknologi yang mampu mengatasi warganya dalam upaya penerapan physical distancing. Pemerintah bisa membuat aplikasi sendiri untuk mengatur dan mengawasi orang-orang agar mematuhi protokol kesehatan. Hal ini bisa saja diterapkan bagi orang-orang yang ingin berbelanja di pasar, agar mereka tetap menjaga jarak satu sama lain, atau
Bisa juga untuk mengawasi ODP, orang dalam pengawasan, agar tidak keluar rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.